Apa kau? Lihat lagi. Percaya tidak, aku akan menggigitmu sampai mati. Namun aku sama sekali tidak mengerti arti perkataan singa itu. Tapi melihat penampilannya, aku bisa menebak 7-80%. Aku langsung merasa geli. Seandainya aku tidak tertawa, tawaku itu seketika membuat singa merinding. Melihat aku dan singa mulai berhadapan, kawanan babun di belakangku mulai gelisah lagi. Karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Jadi kawanan babun itu terus menyimpan dendam padaku. Sekarang melihatku berani menantang seekor singa, mereka pun mulai mengaum marah padaku. Bahkan ada beberapa babun bodoh yang berani melempari aku dengan batu. Melawan singa 1 lawan 1 bukanlah hal baru bagiku. Tapi kawanan babun yang sok jagoan ini benar-benar membuatku marah. Sekarang pemimpin lama mereka terluka parah. Pemimpin yang baru sangat perlu membuktikan posisi kepemimpinannya dalam kelompok. Jadi dia kembali mengincarku. Melihat ini adrenalin saya meningkat. Aku tidak lagi memedulikan singa yang berhadapan denganku. Aku berbalik dan berlari kencang menuju area babun. Lubang yang kugali sebelumnya telah ditutup oleh penjaga. Tapi bagi aku yang ahli menggali, itu sama sekali tidak berguna. Melihatku benar-benar datang, pemimpin babun yang baru menjadi semakin bersemangat. Semangat bertarungnya membara di dada. Babun-babun lain juga di bawah dorongan pemimpinnya. Semuanya bersiap-siap untuk bertarung, dan menjadi sangat siaga. Saat ini mereka semua berjongkok di atas pohon, sambil memegang batu yang sudah disiapkan sebelumnya. Berniat untuk menyerangku dari atas. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka. Begitu aku melesat keluar dari lubang, aku justru langsung memanjat batang pohon. Kecepatannya begitu tinggi bahkan Citah di samping pun cukup terkejut. Saat ini para babun benar-benar panik. Mereka tidak akan pernah menyangka, seekor biul madu ternyata bisa memanjat pohon. Setelah itu selama 1 jam penuh, jeritan menyedihkan para babun terdengar di seluruh area. 13 ekor patah tulang, 8 ekor luka parah. Hanya pemimpin babun yang memprovokasiku yang pergi ke surga. Singa dan Citah saat aku bertarung sengit dengan para babun, hanya menonton dari samping pagar kawat. Awalnya mereka mengira babun yang bersatu akan ganas. Meskipun aku sehebat apapun, pasti akan dihajar habis-habisan. Tapi siapa sangka, kawanan babun ini hampir saja aku musnahkan. Keesokan paginya, penjaga kebun binatang melihat kandang babun yang penuh korban. Mereka bahkan mulai berdiskusi, apakah akan melepaskanku kembali ke alam liar. Mereka tidak akan pernah menyangka, seekor musang madu muda bisa membuat keributan sebesar ini. Jadi tidak peduli aku sudah dewasa atau belum. Mereka secara paksa memasukkanku ke dalam daftar hitam kebun binatang. Dengan hukuman masa percobaan dan pengawasan. Jika setelah ini aku masih tidak berubah, mereka hanya bisa dengan terpaksa melepaskanku kembali ke alam liar. Tapi inilah hasil yang aku inginkan. Karena sabana Afrika adalah medan pertempuran utamaku yang sebenarnya. Untuk mempercepat peningkatan kekuatan bertarungku, aku menetapkan targetku pada seekor singa betina yang baru saja melahirkan. Saat singa betina yang tertidur mencium aroma asing, begitu membuka mata dia melihatku berniat membawa kabur anak singa. Melihat hal itu, sang penguasa padang rumput akhirnya menjadi murka dan langsung menerkamku. Terhadap makhluk yang berani mengincar anaknya, singa betina itu menyerang tanpa ampun. Serangan kali ini menggunakan seluruh kekuatannya. Karena itu aku tidak memilih untuk melawannya secara langsung, melainkan menggunakan keunggulan kecepatanku untuk menghindar sementara. Singa betina ini baru saja selesai melahirkan. Sedang dalam masa lemahnya, cara terbaik untuk mengalahkannya adalah dengan pertarungan atrisi. Beberapa menit kemudian, kecepatan singa betina mengejarku jelas melambat. Tapi karena didorong oleh amarah, jadi meskipun merasa sangat lelah, dia masih tidak berniat menyerah untuk menangkapku. Setelah beberapa ronde, singa betina itu hampir dibuat gila karena marah. Kemudian tubuhnya condong ke belakang, berubah menjadi anak panah tajam dan melancarkan serangan balasan terakhirnya padaku. Saat aku melihat singa betina itu menerkam, aku tahu kesempatanku telah tiba. Kali ini aku tidak lari lagi, melainkan bangkit untuk melawan, dan langsung mengincar bagian atas kepala singa betina itu model. Langsung kutampar. Kekuatan besar langsung mendorong singa betina itu mundur terus-menerus. Tapi biarpun lemah, singa tetaplah singa. Singa selemah apapun tetaplah raja padang rumput. Bagaimana mungkin dia bisa dihajar oleh seekor luwak madu kecil? Singa betina itu melepaskan diri dari cakaranku, dan melompat lagi untuk menerkamku. Kulihat serangan singa betina ini sudah melemah. Jadi aku pun menerkamnya tanpa rasa takut, diiringi dengan suara raungan yang sengit. Saat penjaga datang lagi, dia sudah menemukan. Singa betina itu lari terseok-seok dengan pincang. Sementara aku seperti pemenang, terus-menerus menggigit ekor singa betina itu. Tidak lama kemudian, singa betina itu akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Terengah-engah dengan napas yang berat. Rintihannya seolah-olah memohon ampun padaku. Aku menunduk menatap singa betina yang kalah. Tapi kusadari sistem belum juga memberiku hadiah poin. Ini hanya bisa berarti singa di depanku ini hanya menyerah di mulut saja.
Tapi hatinya tidak terima. Jadi setelah istirahat sejenak, aku kembali menyerang singa betina itu. Di bawah tatapannya yang kaget dan tak bisa berkata-kata, aku kembali menghajarnya tanpa ampun. Saat itu babun dan citah yang menonton di samping langsung ternganga kaget. Raja Padang Rumput ternyata sedang dihajar oleh seekor luwak madu. Apa mungkin mereka salah lihat? Selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan singa betina Afrika. Hadiah 200 poin. Mendengar itu aku langsung sangat gembira. Benar-benar tidak kusangka, singa betina yang babak belur ini ternyata begitu tahan pukul. Dan nilainya 200 poin. Pertarungan ini benar-benar sangat setimpal. Melihat poin sudah kudapatkan, aku tidak lagi mempersulit singa betina itu. Kemudian berjalan dengan langkah angkuh menuju ke lubang tanah. Tapi sungguh tidak disangka, aku baru saja berbaring untuk beristirahat. Aku melihat 2 ekor anak singa juga merangkak keluar dari lubang, memaksa naik ke tubuhku untuk mencari susu. Sekarang di taman ini aku sudah menjadi raja yang sesungguhnya. Bukan hanya monyet gunung Eme yang tunduk padaku. Bahkan gerombolan babun pun tidak berani macam-macam. Dan aku bahkan mengambil bayi singa untuk dijadikan mainanku. Meskipun induk singa tidak mau, dia harus menahannya untukku. Karena di hadapan kekuatan absolut, semua pemikiran sia-sia belaka. Kedua anak singa itu sangat akrab denganku. Auman mereka yang seperti bayi menunjukkan ketidaksenangan. Bahkan berkali-kali mencoba masuk ke dalam pelukanku. Ingin dipeluk dan dihibur. Tapi aku kan bukan ayah mereka. Mana mungkin aku membiarkan bocah-bocah ini masuk ke pelukanku. Jadi di depan induk singa, aku menendang anak singa itu ke pojok. Melihat adegan ini, jantung induk singa langsung berdebar kencang. Takut di detik berikutnya, aku akan menggigit putus kepalanya yang besar itu. Saat ini hal yang paling disesali induk singa adalah telah menyinggungku. Dia selalu dengar kalau luwak madu itu pendendam, tapi tidak menyangka akan seketerlaluan ini. Melihat induk singa di luar kandang yang memohon dengan sedih, aku pun menunjukkan gigi taring kecilku yang putih bersih, memberi isyarat tidak akan menyakiti anak-anak singa itu. Tapi bocah-bocah kecil ini harus kuberikan pada diriku untuk bermain selama 2 hari. Mi Hualar saat ini. Mi Hualak pasti dia menemukan sarang lebah lagi. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku. Aku langsung membuka toko sistem. Sleek Color menukarkan 2 pil penguat dasar. Saat aku hendak menelannya sekaligus, anak singa di sampingku malah memelukku dengan tatapan memelas. Memberi isyarat satu untuk masing-masing. Alisku berkerut, dan kulayangkan lagi tendangan terbang ke kepala kecilnya. Pil penguat yang kudapatkan dengan susah payah menghajar ibumu. Dasar bocah ingusan, kamu juga mau ikut campur. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kemudian aku membuka mulutku. Di bawah tatapan penuh harap singa kecil, aku menelan pil obat itu dalam 1 suap. Lalu dengan sekali gigit, aku mematahkan kandang besi itu. Mengikuti Mili kecil, aku melesat keluar dari area itu. Aku yang rakus ini terus berlari kencang mengikuti Mili kecil. Dengan cepat kami melewati padang rumput di area itu, dan tiba di sebuah hutan. Pada saat itu, aroma manis madu mulai menyebar di udara. Sudut mulutku tanpa sadar meneteskan air liur. Lalu aku segera berlari kencang menuju sarang lebah di kejauhan. Tapi tepat saat aku akan makan dengan tenang, tiba-tiba dari semak di samping muncul sesosok makhluk berkaki pendek dan gemuk, yang seluruh tubuhnya dipenuhi duri tajam. Itu adalah landak. Saat aku melihatnya, mataku langsung berbinar. Dilihat dari ukurannya, ini pasti landak dewasa. Jika aku bisa mengalahkannya, aku pasti akan mendapatkan banyak poin. Memikirkan itu, semangat bertarungku langsung muncul. Di saat yang bersamaan, landak yang sedang asyik menggali tanah, juga perlahan mengangkat kepala dan menatapku. Secara refleks tubuhnya memasang kuda-kuda bertahan. Duri di seluruh tubuhnya berdiri tegak. Sepertinya dia siap menyerangku kapan saja. Tapi saat dia membuka matanya, dan berusaha melihatku lebih jelas, keberaniannya tadi langsung lenyap. Sialan, Honey Badger. Sejak kapan kebun binatang ini punya Honey Badger? Mata kecil landak itu dipenuhi keterkejutan. Lalu dia berlari ke dalam semak-semak tanpa menoleh. Soal mempertahankan wilayah, jangan harap. Siapa juga yang sebodoh itu cari gara-gara dengan Honey Badger. Aku hanya bisa terdiam melihatnya. Ternyata landak ini seekor pengecut. Baru bertemu saja sudah langsung kabur. Jadi, aku kembali menargetkan sarang lebah besar di depanku. Lalu aku menabrakkan diri ke batang pohon. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan sarang lebah hingga berkeping-keping. Madu yang manis dan wangi perlahan mengalir turun. Di saat yang bersamaan, sekerumunan lebah juga keluar dari sarangnya. Tapi saat melihat ini, aku sama sekali tidak memilih untuk kabur. Malah memeluk madu di tanah dan melahapnya. Karena serangan para lebah, bagiku sama sekali tidak terasa sakit. Setelah makan dan minum sampai kenyang, si burung madu kecil juga mengeluarkan suara dadada sebagai ucapan terima kasih kepadaku. Tapi bagaimana mungkin aku mengerti bahasa burungnya? Aku hanya merasa sangat berisik. Lebah-lebah yang tadi mati karena menyengatku
Total membuatku mendapatkan 60 poin. Hal menyenangkan seperti naik level hanya dengan makan. Bagiku semakin banyak semakin bagus. Tepat saat aku baru bersiap untuk kembali beristirahat, landak yang sebelumnya kabur tiba-tiba muncul lagi, dan menggeram ke arahku. Tatapan matanya penuh dengan provokasi. Kelihatannya dia tidak sabar untuk segera bertarung denganku. Melihat ini aku pun kebingungan. Apa-apaan ini si pengecut di depanku berani memprovokasiku. Tadi saat aku lapar saja dia tidak berani